Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat guru bikin gokil semuanya, sehat ya untuk hari ini ya. Nah, para barisan sakit hati, Refli Harun serta Said Didu dan Amin Rais CS ini dibuat makin kelimpungan ya. Bagaimana tidak, dengan susah payah argumen yang menggema-gema menarasikan untuk memisahkan Jokowi dan Prabowo, Pak Prabowo dan Pak Jokowi malah semakin lengket saja seperti pertemuan di Solo kemarin. Dan tak hanya itu saja, Pak Prabowo sudah mengultimatum ya, bahkan sambil menangis. Dia itu terharu ketika Pak Jokowi memulihkan namanya ketika dulu di tragedi 98 dicopot pangkatnya dan dipulihkan oleh Pak Jokowi. Itu menjadi hal yang sangat luar biasa dan dikenang selamanya oleh Pak Prabowo. Seperti apakah sih videonya? Jadi bisa dipastikan ya, usaha dari barisan sakit hati ini sia-sia. Seperti apa sih videonya? Simak baik-baik video ini sampai habis. Jokowilah yang merusak semua bangsa ini. Jokowilah yang merusak Prabowo sehingga dia lari dari pemikiran dia. Prabowo, Bapak Presiden Prabowo, pemikiran Anda saya baca dan saya ikuti. Dan hampir 100% saya setuju pemikiran Anda. Tapi saya sangat sedih bahwa Bapak seorang jenderal, mantan pemimpin pasukan khusus, bisa terkalahkan oleh pengaruh Jokowi. Saya berharap hari ini Bapak lepaskanlah Jokowi. Itu bagaimana Pak Prabowo menghargai orang-orang yang punya jasa kepada dia gitu mas. Maksudku cara dia menghargai, cara dia memperlakukan itu dengan menghormatinya sebesar itu. Dan dalam konteks ini berarti Pak Jokowi juga akan diperlakukan seperti itu oleh Pak Prabowo. Ini orang-orang yang sebenarnya komandan-komandannya Pak Prabowo. Kayak misalnya Pak Prabowo kan menghormati betul Pangeran Diponegoro dan Sudirman. Meskipun dia belum pernah berinteraksi langsung karena zamannya beda. Itu aja dia hormati dalam sebuah tempat-tempat yang begitu spesial gitu ya, baik di Kementerian Pertahanan, baik di Mabes atau di mana di tempat Pak Prabowo ada. Nah, apalagi orang-orang yang sebenarnya masih hidup dan pernah punya jasa sama beliau gitu. Pasti aku yakin Pak Prabowo nggak mungkin semudah itu untuk melupakan. Ada beberapa cerita lah. Misalnya yang pertama, ketika Pak Jokowi waktu itu datang ke Kementerian Pertahanan. Ini saya dapat cerita dari beberapa orang yang hadir di situ, menyaksikan. Di situ Pak Prabowo katanya menyalami Pak Jokowi di sebuah ruangan, entah di kantornya Menteri Pertahanan. Menyalami Pak Jokowi, Pak Prabowo. Mengucapkan Pak Jokowi, terima kasih karena Bapak, kehormatan saya yang dulu dicabut, direnggut, dan dijatuhkan, dipulihkan oleh Bapak. Dulu di tempat ini saya dicopot kehormatan dan pangkat saya. Dan saya jadi pesakitan waktu itu. Beliau ke luar negeri, jadi eksil sampai macam-macam kan kita tahu. Dan Pak Jokowi yang secara politik memulihkan kembali. Itu pertama. Yang kedua mas, ada cerita juga waktu Pak Prabowo, ini orang yang hadir membersamai beliau ya. Saya nggak mau sebut orangnya, pernah cerita ketika Pak Prabowo pertama kali sebagai Menteri Pertahanan kembali ke dalam perjalanan menuju Amerika Serikat setelah sekian puluh tahun sebagai orang yang punya record dianggap melakukan persoalan hak asasi manusia itu tidak bisa masuk ke Amerika Serikat. Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan Indonesia datang ke Amerika Serikat. Ketika beberapa saat sebelum tiba di Andrews Air Force Base gitu di Maryland, beliau kelihatan katanya sempat agak ragu gitu, agak ragu, agak resah, gelisah. Ditanya, kenapa Pak? Kok gelisah? Kok resah? Ini kan dream come true Pak. Bapak bisa kembali lagi ke American soil. Enggak. Apa jadinya ya kalau saya nanti turun mendarat terus saya dapat perlakuan yang kurang menyenangkan karena masa lalu yang itu yang puluhan tahun itu saya rasakan. Apa ya, jadi kita kan nggak pernah tahu apa yang dipikirin Amerika. Wah,
tenang aja Pak, kayaknya Bapak enggak gitu, kata orang yang menemani beliau. Begitu sampai pesawat di Andrews, dan akhirnya Pak Prabowo disambut dengan upacara militer yang sangat megah, sangat gagah, dan sangat sakral. Dijemput langsung oleh Menteri Pertahanan Amerika dan dilakukan upacara. Setelah itu Pak Prabowo pergi ke Pentagon untuk melakukan hal yang sama. Ada penandatanganan kerjasama segala macam, dan ada upacara militer. Yang cerita saya Ambasador Rosan Roslani waktu itu, duta besar kita Pak Rosan di Amerika. Nih, kalau ini on record, jadi bisa ceritakan. Ketika mau naik tangga Pentagon, udah harusnya naik nih, Pak Prabowo diem di bawah sebentar. Loh, kata Pak Rosan, Pak ayo naik. Gak, tunggu dulu San, saya bisa apa enggak ya naik ya? Ini saya tempat yang dulu puluhan tahun menolak saya loh. Apa? Bisa nggak? Bismillah. Maju Pak Prabowo naik. Hal-hal kayak gitu. Terus kemudian ya dia akhirnya bisa masuk Pentagon. Dia bisa memulihkan kembali kehormatan dan nama baiknya di tempat yang dulu mungkin dianggap dia bagian dari celah dan noda yang selama ini tidak dianggap. Dulu pariah lah. Dulu pariah. Ya kan? Beberapa orang pasti jadi pariah sampai sekarang gitu. Tapi Pak Prabowo enggak gitu. Dan itu Pak Prabowo mengatribusikan kemungkinan itu dengan peluang atau kesempatan yang diberikan oleh Pak Jokowi. Siapa gitu. lagi? Jadi jasa Pak Jokowi lah ya. Iya, ini bicara mengenai hal itu. Siapa lagi yang punya jasa soal itu? Sampai jadi presiden gitu. Kita tahu lah gimana kontribusi Pak Jokowi kepada Pak Prabowo dalam proses kandidasi kepresidenan. Hei Didung, sing maca bukune Pak Prabowo iki ora gur sampeyan tok, ora gur kowe, iki lho aku juga. Nih, Pak Prabowo, nih. Ke Pak Prabowo. Nah, ngerti toh? Iki malah langsung dari Pak Prabowo pas acara di Bali Dusi Didu. Kaya maca dhewe. Lho kowe ngasih ngrengek-ngrengek ngene iki kaya nangis karo Pak Prabowo. Gur pengen apa? Misane kon dendam kesumatmu ke Pak Jokowi to itu. Akhirnya mbok tumpahke ning Pak Prabowo to. Lho, Pak Prabowo iki ora sepicik itu, Didu. Pak Prabowo itu kan sudah orang yang sudah berpengalaman, iso bedake, wis ta ngono. Lah wong kowe iki nek apik ngono, kowe iki nek resik, kowe iki nek bersih, kecerdasanmu itu dilandasi dengan kejernihan hati, kesucian jiwa. Yakinlah Pak Prabowo itu ora usah ngrengek-ngrengek, iso bersikap. Ya toh? Piye lho Du, mesake men lho aku. Mesake asline ngingeti sampean ngono kuwi. Badan Ibu setuju? Singkirkan virus Jokowi dari sekitar penguasa negara, termasuk Fufu Papa. Itu perjuangan kita, dan kita harus menuntut seluruh pertanggungjawaban Jokowi terhadap apa yang dilakukan selama 10 tahun. Perjuangan kita adalah menyelamatkan negeri ini. Kan menurut versimu menyelamatkan negeri ini seakan-akan menjadi pahlawan ngono to. Tapi semono uga lho Du. 58% pemilih itu juga meyakini Pak Jokowi itu juga penyelamat negeri. Kan ono intine. Lah saiki yang versi sapa? Itu kan versimu. Versi masyarakat banyak itu juga Pak Jokowi itu menyelamatkan negeri dari garong-garong ini dan juga membangun negeri. Nah, ini hebatnya menyelamatkan dan bangun. Ngono lho. Ya Du. Wes lah. Kata kuncine iki paling rombongan sampean iki wedi karo Mas Gibran. Kalau sampai nanti moncer ngono to. Iya to. Nek sampai Mas Gibran moncer, sampean was-was khawatir engko tahun 2029.